Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubairi saja Kak Amta. Saya jauh-jauh datang dari Sumeneb, Cak Non, karena beberapa hari yang lalu saya ditelepon teman bahwa malam hari ini Cak Non akan hadir di kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Satu hal yang selama ini menjadi hantu di pikiran saya beberapa bulan terakhir ini, Indonesia heboh dengan program bela negara. Di Madura heboh dengan isu Madura provinsi, karena selama ini Madura ternyata sebagai penyuplai dari sektor migas terbesar ternyata hanya mendapatkan sekian persen, dan itu tidak cukup untuk masyarakat Madura dibilang sejahtera. Bagaimana kemudian kita semua ini, bangsa Indonesia, mencintai negara, kesatuan Republik Indonesia, jika semua orang bebas masuk, bebas menjadi pembicara, yang kemudian kapasitas keilmuan yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bagaimana mungkin bangsa kita ini menjadi bangsa yang superpower jika masuknya orang-orang bebas masuk tanpa kemudian ada filter yang jelas. Di Turki, di Malaysia, itu tidak sembarang orang, tidak sembarang pendatang yang masuk ke dua negara tersebut tiba-tiba langsung menjadi pembicara. Saya merasa sakit hati jika kemudian seperti pembicara satu orang barusan, bule dari Amerika katanya, yang 10 tahun ada di Indonesia, ternyata beliau itu tidak fasih berbahasa Indonesia. Bagaimana mungkin ini merupakan sebuah penjajahan? Seperti yang disampaikan barusan, tak satupun negara di dunia ini yang berani menjajah kita. Tak satupun bangsa superpower di dunia ini yang berani menjajah kita. Tetapi kemudian 10 tahun, bayangkan saudara-saudara, 10 tahun hidup di Indonesia, ternyata dia tidak tahu bahasa Indonesia. Apakah ini tidak merupakan sebuah penjajahan dan pengkerdilan masa depan anak bangsa kita? Begitu kira-kira. Mohon ditanggapi. Oke, Cak Non. terima kasih. Yang ketiga, di antara semua pertanyaan teman-teman tadi, anak-anak saya semua tadi, itu ada dua yang harus saya jawab lebih dulu secara khusus. Yang pertama mengenai teman saya dari Sumeneb ya, yang sangat marah dan sangat tersinggung kepada Pak Not Sofik ya, karena ilmunya menurut dia belum memadai. Nomor dua, sudah 10 tahun lebih di sini kok belum bisa berbahasa Indonesia. Oke, saya minta tolong dulu kepada Mas Jamal menceritakan tentang bagaimana orang-orang Madura di Amerika. Gitu. Mungkin tadi sudah, tapi saya mohon diulang. Bagi saya, yang saya alami, teman-teman Madura di Amerika itu adalah orang yang sangat berdaulat dengan dirinya sendiri. Jadi selama 15 tahun itu bahasa Inggrisnya yang tidak lancar. Tidak lancar. Karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ceritakan, itu ilmu yang sangat membuat saya percaya diri ketika mereka memberikan pedoman itu buat saya, bahwa ya saya dari kecil bahasa Madura, 20 tahun saya bahasa Madura. Terus saya suruh ke Amerika ngomong bahasa Inggris, bilang kalau dia tidak paham salah sampean, bukan salah saya, gitu kan. Itu logis banget itu. Karena ya kalau saya dari kecil ngomong bahasa Inggris, kemudian saya ngomong bahasa Inggris ke orang bule, mereka tidak paham, ya itu salah saya. Loh, saya 20 tahun tidak pernah bahasa Inggris, mereka harus paham, gitu ya, mereka yang harus paham bahasa Inggris saya. Nah itu yang dipegang teman-teman Madura. Jadi 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya enggak
nggak luwes dan nggak semaunya gitu. Oke, jadi teman-teman Madura, saya juga ketemu teman-teman Madura di sejumlah tempat di Amerika dan mereka rata-rata tidak lancar berbahasa Inggris dan saya tidak menuduh mereka menjajah Amerika. Oke. Saya bangga kepada teman-teman Madura itu karena dengan keterbatasan bahasanya mereka sanggup menembus berbagai macam halangan-halangan untuk bisa bekerja dengan normal di sana, ya. Padahal di satu kota saja yang namanya Philadelphia itu orang Indonesia di sana tidak sekitar 5.000 yang ilegal. Ilegal itu dia di sana gelap, dia tidak punya tidak punya paspor, bukan penduduk resmi dan seterusnya, bekerja di sana. Sehingga Amerika begitu longgarnya sebenarnya. Saya bukan berarti pendukung Amerika, ya. Pak Nur Sofik tadi kesini itu kenapa dia hidup di Indonesia? Kan dia tidak setuju kepada Washington, dia tidak setuju kepada polisi-polisi Amerika, maka dia tidak mau hidup di Amerika, gitu ya. Berikutnya, di Indonesia tidak mungkin ada orang dari luar ilegal sampai sebegitu banyak. Apalagi satu kota sampai sekitar 5.000. Jadi ketahuilah bahwa bangsamu itu lebih kurang ajar daripada bangsa-bangsa lain. Ya, oke. Jadi teman saya dari Sumeneb, saya mohon dengan sangat dua hal. Yang pertama, mbok jangan mudah menuduh, mbok jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit penjajah segala macam. Seta. Kepada yang benar-benar penjajah kamu tidak marah, kepada orang yang menemani rakyat Indonesia kamu menuduh penjajah. Jadi didelok-delok sik, dipelajari sik. Itu saran saya. Wis ta, ojo adek nganggo iki Syiah, iki penjajah, ojo ngono sik ta. Wong kon yo gak kendel ae lho. Pas wong ndek kene kon meneng ngono lho. Ngono lho. Apa orang gak ngatik terus Melayu ini kok terjang dasi? Kenapa enggak tadi? Kenapa ketika ada orangnya kamu diam aja? Why? Kenapa enggak maju ke sini terus kamu tendang, kamu usir? Setelah orangnya pergi baru kamu ngomong, pemuda taek ini. Ini ya, Amerika itu enggak satu, ada Amerika Demokrat, ada Amerika Republik, ada pemerintah Amerika, ada rakyat Amerika. Itu beda. Ada Kennedy, ada Doodle. Doodle itu orang yang merekayasa membunuh Kennedy. Karena Kennedy itu berjanji sama Bung Karno untuk tidak ngutik-utik Freeport. Padahal mantan Direktur CIA Doodle itu memang merencanakan untuk merampok Freeport. Maka Kennedy dibunuh. Jadi kamu jangan benci Kennedy, karena Kennedy itu membela Indonesia. Kennedy orang Amerika. Gitu loh. Jadi Amerika itu macam-macam gitu loh. Rakyatnya itu kasihan. Anda kalau ketemu rakyat Amerika itu kasihan. Utang terus, bayar tagihan terus. Arang sing duwe omah kaya awakmu. Gitu loh. Kamu itu belum kerja sudah ngerokok, sudah luar biasa. Jadi jangan kalau pemuda-pemuda masa kini yang saya andalkan untuk membangun Indonesia masa depan, cara berpikirnya pendek dan gampang menuduh-nuduh seperti itu, saya menjadi tidak optimis pada malam hari ini. Padahal saya datang tadi dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan optimisme. Tapi begitu Anda ngomong saya jadi gak tek-tekan, aku gak melok ngurusi kate lapo. Kamu pikir saya punya kewajiban apa di Indonesia? Masih Persebaya buangko kate lapo. Aku kewajibanku apa nang Persebaya? Apa? Indonesia bubar, aku tanggung jawab apa? Terus malaikat, ngapa kok bubar? Enggak.
Nah ini yang akan saya omongkan, yang tadi malam saya kita omongkan di Indonesia. Kamu tahu posisimu dong, tahu posisimu. Dan kamu jangan salah cita-cita, jangan salah goal. Kamu harus menentukan gawang secara tepat sesuai dengan kapasitasmu. Itu loh. Ya apa sih kan? Gini, Yahudi itu beda, Yahudi A, Yahudi B, Yahudi C, itu beda. Di Amerika kalau ada demo membela Islam, itu orang Yahudi ikut semua. Jadi nek kon nanti Yahudi ku goblok. Karena mereka yang belain orang Islam di Amerika. Yang dilawan adalah Yahudi Zionis. Zionisme lain masalah. PKI juga begitu, PKI beda sama komunisme internasional, beda sama ateis, beda sama sosialis. Itu ada labirin-labirin yang bermacam-macam. Ojo didadekno situk koyok-koyok, oh iya nek akeh jelas itu. Wong akeh ana pecah 1000 barang kok kon niku. Itu ya. Jadi, Mas, kalau kamu sesak nafas seperti itu, lama-lama ndasmu pecah temenan. Anda piye kok mungkin nemen ada loh, kamu yang luas hatimu, pikiranmu juga alon-alon menilai sesuatu dengan indikasi tidak bisa bahasa Indonesia, kamu sudah tuduh penjajah. Itu maksudmu bagaimana? Gimana maksudmu? Hanya karena tidak bisa bahasa Indonesia, 2,5 juta jamaah haji ke Arab, gak ono sing iso cara Arab. Saya bukan gimana sih ya. Kalau Anda berpikirnya sempit seperti itu kan susah dong. Tuh. Dan yang paling saya sesalkan adalah ketika ada orangnya Anda diam aja. Duduk Madura ngono iku rek. Nek Madura langsung jupuk celurit. Penjajah, keluar dari sini. Ngono kudune. Penjajah wis mulai kekon, penjajah lah wis mulai. Saya kesini ingin menemukan kebanggaan kepada anak-anak muda. Saya kesini sudah bangga sama dengan Anda semua. Tidak ada di seluruh dunia orang mau dan kuat berpikir berjam-jam sampai menjelang pagi, kecuali di acara Ma'iyah. Tapi kenapa? Karena mereka berpikirnya luas, berpikirnya pelan, jernih, ya, menata hati, menjernihkan pikiran, alon-alon sekta ditolak ita. Dan jangan salah cita-cita. Koyok-koyok iku kon iku wani temen ngelawan penjajah. Sing penjajah temen iku ya bupatimu, gubernurmu, presidenmu, kon meneng ae. Ana mergo bule kon wah penjajah iki bule. Ngomong gak iso bahasa Indonesia. Duwe iso temen kon iki. Saya sudah bangga sama Anda menjadi agak cacat sedikit. Gitu loh deh ya. Oke, itu yang soal. Kalau secara akademis gini, itu tak baleni sidik. Makanya jangan ngomong Amerika itu banyak macam-macam segmennya, ada yang pro Anda, ada yang anti Anda. Si A juga begitu. Ono si A sing elek, ono si A sing apik. Ya, ono si A sing gak masalah dengan tauhid dan Sunni, ada si A yang berlawanan dengan Sunni. Sunni yang ngurus sing nang doli yo akeh. Tapi tidak karena orang Sunni ke doli terus si A yang ngomong bagi Sunni ternyata melacur itu halal. Yo gak ngono lah. Jangan perbuatan satu kelompok kecil kamu timpakan kepada keseluruhannya, gitu kan? Fatabayyanu antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gitu loh. Apa meneh? Makanya kalau saya tidak ngukur Syiah apa Amerika apa Sunni, gak ngukur aku. Ukuran saya adalah manusianya. Dan yang saya bangun di Ma'iyah ini bukan sistemnya. Kalau manusianya benar, pikirannya benar, hatinya benar, maka mereka akan pasti memproduksi sistem yang benar pada suatu hari. Ngono lho, Rek. Dan lumayan, Anda sudah lumayan latihan ini ki, tak dongakno muga-muga temenan kon iso gawe negara sing apik.
Ini masih belum negara. Ini masih belum negara. Nanti kita ngomong pelan-pelan untuk yang 8 orang selebihnya tadi. Jadi saya mohon maaf ya Dek ya. Aku menyesal sekali karena Anda ketika orangnya ada tadi Anda diem aja. Itu saya menyesal sekali. Begitu gak ono wonge gawagah. Ngene-ngene sing kok duting cagak. Malah. Misalnya gini, orang berdebat rokok, wah elek rokok, membunuhmu segala macam, wes jalannya cuma beberapa, satu mbok meneliti lengkap tentang rokok, rokok filter, rokok kretek, lahir rokok kretek tahun piro, sebabnya apa, itu kelahiran kuliner atau kelahiran medis atau kalian diteliti sih, diteliti terutama efek-efek rokok. Teliti juga bahaya merokok, teliti juga bahaya tidak merokok. Ya. Yang adil, ya. Kalau malas meneliti, oke, enggak masalah. Sama dengan Syiah, kalau mau ngerti Syiah, mau sini, dimulai dari Sakifah. Hari meninggalnya Rasulullah terjadi apa di Sakifah? Ya. Kemudian kelak ada perang Siffin, perang Karbala. Terus Hasan diracun, Husainnya dipenggal kepalanya, badannya diseret lebih dari 1000 km dan seterusnya, dipelajari. Tapi saya tahu kita semua malas belajar. Oke, kalau malas belajar pakai common sense itu akal sehat sehari-hari. Mungkinkah ada orang yang pasti benar 100%? Mungkinkah ada orang yang pasti salah 100%? Tidak ada, kecuali Allah, malaikat dan Rasulullah. Semua yang lain itu ono salahe, ono bendere, kan begitu. Syiah ono salahe, mesti ono bendere. Masa angger Syiah iki mesti salah, nek ngoyo mendukur. Yo gak. Nek ngising ngene, cuwot ngono ya gak. Mentang-mentang Syiah terus nek ngising ya salah ngono. Aku nggak bela Syiah, gak bela apa, gak ro Syiah, gak ro apa, gak urusan karo Syiah, gak urusan karo sini. Aku urusan karo Allah, karo Kanjeng Nabi. Kalian juga menuhankan Sunni, menuhankan apa? Mengagamakan Sunni, mengagamakan Syiah, mengagamakan NU. Takut kehilangan NU yang tidak berani toh? NU bubar tidak berani toh? Muhammadiyah hilang tidak berani toh? Padahal boleh tidak ada NU, boleh tidak ada Muhammadiyah, yang penting ada Allah, Rasulullah, Islam. Kan begitu. Takut kehilangan Indonesia apa? Udah arah-arah Islam. Oke, kalau malas belajar tentang rokok, tentang Syiah misalnya, pakai common sense. Kesehatan itu bersifat individual. Ono wong sing nek mangan sego kena gula, ono sing mangan sego gak kena gula. Jadi tidak bisa disebut sego nggarai loro gula, gak sih. Untuk siapa dulu? Ya tak gak? Ono wong ngombe kopi titik gak iso turu. Ono wong ngombe kopi 3 gelas ngangler turu ya ono. Kesehatan itu individual. Jadi saran saya bukan ngerokok atau tidak merokok, bukan makan nasi itu. Saran saya adalah fahamilah dirimu, fahamilah ciri-cirimu yang Allah ciptakan, sehingga kamu tahu kapan makan nasi, kapan tidak makan nasi, kapan puasa, kapan tidak, merokok atau tidak, keputusanmu secara berdaulat, dan kamu yang mengukur dirimu sendiri, gitu loh. Tidak ada ilmu kesehatan objektif, itu tidak ada. Ono wong diobati kudune waras malah gak karu-karuan karena dia tidak tahan sama tetra misalnya, dia tidak tahan sama zat tertentu. Jadi kesehatan itu individual, tidak ada yang objektif. Agama juga begitu, kamu tidak tahu ini muslim apa bukan, kamu tahu kok cek iki mang, apa bang-bangan ngecek muslim dulu, mlebu muslim, mlebu NU ta Muhammadiyah mlebu, gak ono. Engko lek diterusno sunat tegurung kan. Aku nek kono dikai gerdu situk, kai kelambu selambu, mlebu sik dicek. Oh wis mlebu. Nggak bisa kamu ngecek manusia, makanya yang sabar sama manusia, yang arif sama manusia, yang penuh cinta sama manusia, jangan tuding-tuding, jangan ngarang-ngarani sih.
Wong ana sing sunat ketoke gak sunat kok. Saking akeh nglambire iku. Ana sing gak sunat malah ketok sunat ya ana macem-macem. Wong susuhe macem-macem kok. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Kok kamu berpikirnya lurus seperti itu? Ndak, di Maia ndak ada orang berpikir lurus kecuali sepak bola. Sepak bola pun ndak lurus. Mosok sepak bola pokoknya ndrucur nang gol kono ya gak ya dienggokno, dimrekno ngono sih. Diunggahno, diteleserno, kadang-kadang mundur, kadang-kadang ngiwak. Bal-balane gak ono linier kok. Nek nang bojo kudu linier. Kok terus kok enggokno lah kene ya gak ono ya kudu jelek ngono. Kamu tadi dari Sumenep ke sini karena ada MH Najib itu juga salah. Emang apa istimewanya MH Najib sehingga kamu jauh-jauh dari Sumenep datang ke sini? Apa istimewanya saya? Kamu juga terkontaminasi. Kamu menyangka saya adalah MH Najib. Duduk aku. MH Najib hanya salah satu samaran saya. Hanya salah satu peran saya. Ngono loh. Semua orang menyangka aku adalah Mbah Nun. Padahal aku Cak Nun. Loh. Pesta, hidup itu sangat luas ya. Sangat luas. Dan syukurilah keluasan hidup itu dan gembiralah dengan semua itu. Oh, kamu tadi ngomongnya kayak uang di rumah sakit jiwa ya? Ini. Waduh sedih, aku arek 6 kok sudah sesak dada. Oke, terakhir. Sebelum saya menjawab keseluruhan ya, terakhir. Untuk Mas yang dari Sumenep. Jangan aja mulai kok loro gulu dia ingin nanya. Oke, terakhir. Dah, kamu mempelajari rokok males, mencari hasil penelitian rokok males, mempelajari Syiah males, Sunni males, mempelajari Quran yang tidak sampai-sampai, ya males juga. Dah lah, kalau kamu nggak belajar pakai common sense tadi kan. Dah, kalau common sense juga nggak pakai, gini aja. Kalau kamu ingin Syiah itu betul-betul tidak ada, satu, kamu demo ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, jangan pulang sebelum dikabulkan. Bahwa mulai tahun depan Arab Saudi melarang semua orang Syiah untuk umroh dan naik haji. Lho ngono to, nek ancane nek kacan jare Syiah itu Islam. Ya wis larang dong naik haji. Naik haji kan harus orang Islam. Iya ta? Dilarang, nek ancane iya dilarang. Dan di Indonesia itu presiden bikin kepres atau DPR bikin undang-undang Syiah dilarang di Indonesia. Ngono. Utawa pernyataan sikap Presiden mahasiswa seluruh dunia menyatakan bahwa Syiah tidak boleh hidup di Indonesia. Sing tegas. Ya apa kon niku? Sinau gak gelem, common sense gak gelem, tegas yo gak. Isone ngrasani tok bendino. Gitu. Termasuk pabrik rokok. Lah apa kon berdebat soal rokok di Facebook, di WA, di grup iki iku milis. Gak usah. Wes toh sing yakin rokok itu berbahaya, wes nang wes. Pabrik rokok dibubarkan. Nek pemerintah gak membubarkan kon nggawa mahasiswa karo pasukan obongen pabriknya. Terus semua harus ada undang-undang yang melarang menanam tembakau. Kalau tidak dilarang, kamu sama mahasiswa lain datang ke kebun tembakau, kamu rusak demi jihad fisabilillah. Kalau pemerintah tidak membubarkan pabrik rokok, berarti mereka membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa sebabnya? Karena merokok itu membunuhmu. Kalau kamu tidak bubarkan pabrik rokok, berarti pemerintah yang tidak membubarkan itu berarti dia membunuh rakyatnya. Betul enggak? Apa meneh membunuh tapi cukainya dijaluk, pajaknya dipek, kan gitu. Aku gak masalah gak ngerokok, ojo meneh gak ngerokok. Aku iki gak masalah. Gak urip ndek dunya gak masalah. Gak dadi aku gak masalah. I don't have any problem.
aku gak ono makiyah, gak pakean. Ngono. Gak eman karo apa-apa. Eman nek Gusti Allah sampai muring-muring karo aku, lah iku kayak frustrasi aku. Nek liyane ndek dunya iki apa ae gak eman. Kok elek-elek kaya apa aku gak eman. Gak akan membela nama baik. Jare sapa aku duwe nama baik? Ngono aku malahan. Cak Nun liberal, lho kae terus aku super liberal. Cak Nun Syiah, lho gak Syiah tok, si B, si C, si D, kabeh. Ayo wis. Mau difitnah iku angel. Cak Nun apa meneh? Kafir. Goblok kon. Kae terus saiki kon ya. Wis ket biyen aku kafir. Nek gak percaya takon Gusti Allah dhewe. BBM ya Allah. Terus rumangsamu nek aku kok dudur kafir terus dadi kafir ngono. Nek aku kok tuduh Cak Nun wedhus terus aku mbek ngono. Ya enggak. Nah kamu jangan ikut nuduh-nuduh seperti itu, jangan ikut menjelek-jelekan siapa. Fatabayyanu antusibu qauman bijalah. Baca surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan. Begitu kata Al-Quran. Dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri. Kok elek-elek, terus kamu puas dengan elek wong. Wis jelas pincang, bendino kok siksa, nganti cang. Gitu loh Dek. Jadi mohon maaf ya Dek ya, gitu ya. Jadi pilih yang jelas, tindakan itu pilih yang jelas. Saya ingin mengatakan nanti, mudah-mudahan ada waktunya, kenapa Makiyah juga memilih sikap yang jelas, memilih apa adanya yang kita bisa, yang kita tidak bisa ya kita tidak lakukan, berarti bukan kewajiban kita kalau kita tidak bisa. Gitu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya.